Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 3? Masih tetap semangat kan? Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar pada tema 3 tentang benda di sekitarku dan subtema 1 pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini antara lain, yang pertama adalah mengetahui berbagai benda dari kaca, logam, dan karet. Yang kedua, manfaat musyawarah, dan yang ketiga, mengukur panjang benda. Nah, apakah kalian tahu bahwa bahan pembentuk benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik? Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentunya pasti ada. Iya, betul sekali. Benda yang terbuat dari kaca. Ada yang bisa memberi contoh benda yang terbuat dari kaca? Ya, betul sekali. Ada piring, gelas, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya adalah benda-benda dari logam. Coba kalian amati benda yang ada di sekitar rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Coba kalian sebutkan benda-benda yang dari logam. Ya, betul sekali. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Ya, betul sekali. Benda-benda tersebut terbuat dari logam karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Coba kalian perhatikan penghapus pensil ini. Terbuat dari bahan apakah penghapus pensil ini? Iya, benar sekali. Penghapus pensil ini terbuat dari karet. Coba kalian sebutkan benda-benda yang terbuat dari karet. Iya, benar sekali. Benda-benda yang terbuat dari karet antara lain ban mobil, balon, sandal karet, dan sarung tangan yang terbuat dari karet. Sekarang bagaimanakah sifat karet? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Sifat karet adalah lentur, mudah terbakar, dan kedap air. Nah, kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Coba kalian perhatikan di lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, betul sekali. Bahan yang bisa digunakan untuk tempat sampah bisa terbuat dari plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium yang dapat digunakan untuk membuat tempat sampah. Sekarang coba perhatikan tempat sampah di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Apakah jumlahnya telah mencukupi? Dan apakah anggota keluarga telah mempunyai kesadaran membuang sampah pada tempatnya? Coba sekarang musyawarahkan bersama kedua orang tuamu dan tuliskan jawaban hasil musyawarahmu pada kotak berikut ini.
Coba kalian perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada yang tahu? Iya, bahan yang digunakan untuk membuat penggaris itu berasal dari plastik, kayu, dan ada juga yang berasal dari aluminium atau logam. Nah, mengapa bahan kaca tidak dapat digunakan untuk membuat penggaris? Sekarang, coba perhatikan satuan yang tertera di penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Misalnya, satuan panjang meter bisa disingkat M, satuan panjang sentimeter bisa disingkat cm, dan satu satuan panjang milimeter bisa disingkat dengan mm. Dari meter, sentimeter, dan milimeter yang merupakan satuan panjang, apakah kalian dapat membuat hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Iya, 1 meter itu sama dengan 100 cm, dan 1 meter itu sama dengan 1000 mm. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan evaluasi yang telah Bu Heming kirimkan di Google Classroom. Tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.